Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, rasulina wa nabiyyina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatal iman, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Allah pertemukan kita kembali kali ini di penghujung dan di sisa-sisa bulan Zulhijjah. Tidak sampai sepekan lagi kita memasuki bulan baru sekaligus tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Insya Allah waktu tersebut akan tiba, tapi yang belum tentu usia kita. Ya, melihat ciri-ciri akhir zaman dan kiamat, insya Allah tahun depan masih ada. Dajjal belum muncul, Nabi Isa belum turun, Ya'juj Ma'juj juga belum kelihatan. Baru muncul dajjal-dajjal kecil dan dajjal junior yang sudah semakin banyak dan menjamur di mana-mana. Yang ngaku nabi masih ada, yang punya aliran sesat juga banyak, ya. Dan bukan cuma di negeri kita, di negara-negara lain juga demikian. Mencampur adukkan tata cara ibadah dengan kepercayaan agama lain juga masih aja terus ada. Keyakinan dan khurafat-khurafat sesat juga masih saja merebak di mana-mana. Inilah ciri akhir zaman, jemaah. Kita berharap pada Allah, semoga Allah sampaikan kita kepada tahun baru Hijriah nanti, dan semoga semangat baru juga ada pada diri kita masing-masing. Dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beriring salam kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan seluruh alam, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mendengar kata mazhab atau imam mazhab, biasanya nggak jauh-jauh dari masalah khilaf, masalah perbedaan. Dan kalau kita mendengar kata khilaf, konotasinya biasanya ya negatif, karena seringkali kita ini tidak dewasa dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan belum tentu menjadi perpecahan. Kalau sudah perpecahan, maka itu dikecam dalam syariat. Namun perbedaan ternyata memang masih diterima di dalam Islam. Bahkan selama kita sholat tadi banyak sekali perbedaan. Ada yang perbedaannya sifatnya variasi dalam sholat. Kalau sudah variasi, kita nggak bicara tentang imam mazhab. Semua sepakat tentang variasi dalam sholat itu ada. Seperti variasi dalam doa iftitah, itu nggak usah bicara mazhab itu, karena memang banyak variannya dan imam mazhab semua menyepakati tentang itu. Yang bait ini silahkan, Allahu Akbar kabiro boleh, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi juga bagus. Ada yang membaca subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, itu juga oke. Kalau ini adalah variasi. Begitupun bacaan i'tidal, bacaan sujud, ruku, itu semua variasi. Ini ya semua ulama mazhab sepakat tentang hal ini. Tapi yang kami maksud perbedaan dan khilaf di sini, yang khilafnya tadad, khilafnya yang memang kontradiksi dan tidak bisa disatukan. Disinilah yang seringkali kita mendengar imam ini berkata ini, mazhab ini berkata A, dan seterusnya. Dalam sholat kita tadi saja, misalkan ya, kalau kontennya adalah subjek pembahasan kita adalah sholat, ulama saja beda tentang apakah orang yang ninggalin sholat wajib, dia wajib mengqadha atau tidak, atau dia cukup perbanyak sholat sunnah dan taubat. Itu sudah selisih, sudah khilaf.
Terus masalah tadi kita sholat misalkan tatkala kita berada di rokaat yang pertama misalkan mengucap amin yang jahar atau yang sir, untung tadi zuhur saja. Tapi kalau sholat yang jahriyah maghrib, isya dan subuh, nah di situ juga udah ada perbedaan. Belum masuk ke rokaat kedua sudah beda. Tatkala kita misalkan ya membaca basmalah dijaharkan atau tidak dalam Al-Fatihah, itu juga sudah beda lagi. Ketika kita misalkan dari rakaat pertama ke rakaat kedua, apakah dianjurkan semuanya jalsah istirahah? Jalsah istirahah yang duduk sebentar sebelum bangkit rakaat kedua. Atau kalau di rakaat yang ketiga menuju keempat itu juga duduk sebentar kemudian bangkit, apakah itu disunahkan buat semua atau hanya untuk kriteria khusus yang sudah lansia dan kurang kuat? Nah, itu juga beda lagi ya. Dalam sekali pelaksanaan sholat itu sudah banyak sekali perbedaan di tengah ulama khususnya imam mazhab. Belum nanti di ujung sholat lagi kan ketika tahiyat menunjuknya nih kapan ini, dari awal kah atau di pertengahan, dan apakah dia berkali-kali begini atau cukup sekali dan sampai habis selesai, nggak lagi turun misalkan ya. Kemudian ketika duduk tahiyat awal nggak usah nunggu tahiyat akhir, tahiyat awal saja, apakah iftirosh atau dia tawarruk, itu juga khilaf di tengah ulama mazhab. Banyak sekali sebenarnya masalah khilaf. Hanya saja tatkala kita mendengar petuah dari Nabi sebelum beliau wafat, diceritakan oleh sahabat Nabi waktu beliau sakit, kami datang menjenguk beliau. Kemudian kami meminta kepada Nabi SAW untuk berikanlah kami nasihat. Maka Nabi berikan nasihat, seakan-akan itu nasihat perpisahan, bikin para sahabat itu nangis ya. Nasihatnya mengandung bawang kata orang sekarang. Jadi bikin nangis, pokoknya melo banget. Akhirnya sahabat tenang bilang, ya Rasul, seakan-akan ini nasihat perpisahan, boleh nggak kami minta petuah terakhir apa deh yang kira-kira kami bisa terima dengan kalimat singkat. Nabi bilang, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang datang setelahku atau yang menjadi pemimpin setelahku. Genggam sunnah mereka semua atau gigit sunnah mereka dengan gigi geraham kalian. Sebenarnya kalau kita punya kata kunci ini nih, ikuti sunnah Nabi dan sunnah fala khurafa'ur rasyidin. Sebenarnya kita cukup cek saja nih, para imam 4 ini kira-kira ilmu mereka tersambung nggak kepada para sahabat? Atau jangan-jangan mereka berijtihad sendiri secara serampangan dan sembrono, nggak punya metodologi yang sistematis? Atau mereka ujuk-ujuk baca Quran langsung mereka simpulkan hukumnya, atau ternyata mereka butuh sanad keilmuan dari siapa sampai sambung ke Nabi atau sambung ke sahabat khulafa'ur rasyidin. Di situ kan yang kita perlu lihat dan riset. Kalau iya, berarti sebenarnya tatkala kita mengikuti satu warna mazhab, maka sebenarnya kita sudah mengikuti sunnah siapa? Sunnah Nabi Muhammad SAW dan para khulafa'ur rasyidin ya. Dan kalau seandainya sudah kepada satu warna, suatu saat kita berpindah, yang sering diistilahkan oleh para ulama dengan talfiq, yang mohon maaf di zaman sekarang kadang-kadang orang suka bilang, alah lu mazhab campur-campur nggak bagus ya kan, Pertamax oplos dengan Pertalite aja nggak bagus, mentang-mentang mahal sekarang misalkan, apalagi masalah beragama kalau dicampur-campur nggak bagus, masa urusan akhirat lo campur-campur. Padahal tidak. Sepanjang ketika kita mengikuti di antara ini dan ilmu mereka sambung kepada Nabi dan para khulafaur rasyidin, terus kita berpindah dari satu warna ke warna yang lain, karena mungkin sebelumnya kita belum mendengar dalilnya, karena mungkin sebelumnya belum terbuka kita, maka gak dikecam. Itu masih mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dari sini kita sudah bisa mengeluarkan
beberapa kelompok-kelompok yang keliru dalam memahami mazhab. Mereka yang berkata, untuk apa kita peduli sama imam mazhab? Kita kalau beragama ikut Nabi, ikut Al-Quran. Di sini keliru. Kelirunya adalah apa? Merasa dirinya bisa langsung berijtihad dari dalil Quran dan sunnah. Yang tepat itu adalah mengikuti Quran dan sunnah sesuai pemahaman para salafus soleh, dan imam mazhab termasuk salafus soleh. Yang kesalahan berikutnya juga adalah apa? Kekeliruan berikutnya mengecam seseorang ketika seseorang tadinya misalkan dia sholatnya begini, A variannya, karena dia taunya dalam mazhab Syafi'i begini misalkan. Kemudian dia mendapatkan ilmu baru dalam sebuah kajian misalkan, atau mendengar hadis yang mana dia punya aplikasi hadis dan di situ ada syarahnya, ada penjelasannya dari para ulama. Terus di situ disebutkan juga menurut imam ini yang tadinya tidak dia ikuti ternyata berbeda nih dengan yang sebelumnya dia ikuti. Kemudian Allah bukakan pintu hidayah kepadanya dan ia merasa lebih yakin. Sepertinya ini yang lebih tepat. Bismillah, saya mulai hari ini misalkan berpindah nih dari satu pandangan ke pandangan yang lain. Sebagian kita menganggap orang ini keliru, nggak benar dalam beragama. Padahal sebenarnya ini benar. Ini yang dimaksud dengan mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Jadi banyak orang ketika mendengar imam mazhab itu seakan-akan imam mazhab itu negatif, tidak bagus dan seterusnya. Dan seakan-akan kalau kita ketika beragama melihat pandangan mereka dulu, kita telah mengutamakan opini dan pandangan mereka di atas Rasulullah SAW. Kadang-kadang kekeliruan ini pun dikuatkan dengan ayat-ayat yang juga dia tafsirkan serampangan. Contoh suka bawa-bawa ayat nomor 1 surat Al-Hujurat misalkan. Surat 49, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu utamakan pandanganmu di depan pandangannya Rasulullah SAW. Dia bawa di situ. Bawa ayat itu, atau dia bawa surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu beriman enggak kepada Allah dan kepada hari akhir? Kalau beriman, kata ayat ini adalah jika berselisih kembalikan kepada Quran dan sunnah. Padahal sebenarnya dia memang kembalikan ke Quran dan sunnah, tapi berdasarkan tafsiran dia sendiri. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh sebagian orang. Maka kita harus tahu dulu bahwasannya mengaji itu, menuntut ilmu itu memang proses yang sangat panjang. Dan ketika ada dalil-dalil Quran dan sunnah, sesungguhnya itu ibarat seperti bahan mentah yang perlu dilakukan editing terlebih dahulu. Dalam arti kata, pemilihan mana yang tepat untuk disuguhkan. Bukan editing maksudnya merubah-rubah Quran dan sunnah, tidak. Mana kira-kira yang tepat nih, dipilih nih grade-nya yang terbaik, bahannya ini, untuk mendapatkan makanan ini additionalnya apa, ingredients-nya yang mana, dicari, di mix, akhirnya jadi makanan yang tepat untuk disajikan. Kira-kira ulama mazhab itulah peran mereka sebenarnya. Oleh sebab itu, jamaah yang dimurahkan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang menunjukkan kepada sesuatu yang sangat jelas dan tiada perbedaan. Biasanya disebut oleh mereka dengan istilah qat'iyud dalalah. Dalalah yang ditunjukkan pada ayat itu sudah qat'i, jelas, nggak mungkin multi tafsir. Seperti misalkan yang ada angka-angka di dalam Al-Quran. Misalkan waktu itu kita pernah bahas tentang apa? Serial membagi warisan. Tuh, pembagian warisan itu jelas. Untuk suami di An-Nisa ayat 12 misalkan, walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kalian para suami setengah, 1/2 dari harta yang ditinggalkan istri kalian. Kalau istrimu tidak punya anak. Tapi kalau dia punya anak, falakumur rubu', bagi kamu 1/4. Ini jelas, nggak mungkin tafsirannya menjadi berubah, nggak ada selisih. Qat'i itu dalalahnya. Begitu pun misalkan dalam pidana
Dalam jinayat, bab jinayat misalkan An-Nur ayat kedua, surat 24 ayat kedua tentang hukuman cambuk. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina jika belum menikah. Cambuk berapa? Mi'ata jaldah, 100 kali. Tidak ada tafsiran 101, 102, 99, 80, diskon berapa? Nggak ada sama sekali. Semua sepakat. Ini yang sifatnya qat'i. Masalahnya di Quran dan Sunnah banyak sekali yang zonniyud dalalah. Zon di sini berarti di bawahnya sedikit. Jadi riwayatnya itu jelas kesohihannya, tapi isi daripada riwayat itu kadang-kadang mengandung tafsiran yang berbeda berdasarkan pemahaman yang berbeda. Ternyata ini sudah terjadi dari zaman siapa? Zaman para sahabat. Yang artinya sahabat ketika berbeda, Nabi ada di tengah mereka. Dan ketika Nabi biarkan, kan seakan-akan Nabi ingin berkata, ini nggak apa-apa, ini nggak masalah, sepanjang sama-sama punya dalil dan argumentasi yang kuat, bukan asal-asal saja. Contoh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sahabatnya untuk berangkat ke Bani Quraisyah, Nabi bilang begini, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraisyah. Jangan ada seorang pun di antara kalian dalam perjalanan kalian. Jadi Nabi kirim detasemen, Nabi menetap di Madinah aja. Nabi tunjuk pemimpin, kalian pergi ke Bani Quraisyah, serang mereka. Kata Nabi, jangan ada seorang pun di antara kalian yang sholat asar kecuali sampai di lokasi ya Bani Quraisyah, perkampungan Bani Quraisyah. Akhirnya apa? Mereka berangkat tuh. Asar masuk, mereka nggak ada masalah. Karena waktu asar tuh memanjang kan, asar sampai dengan apa? Sampai dengan udah memberikan bayangan 2 kali lipat. Nah, itu zaman dulu ya, sekarang kita pakai jam mudah. Jadi bayangan benda 2 kali lipat itulah batasan waktu asar. Lewat daripada itu asarnya orang-orang munafik tuh. Udah makin oranye banget, makin mendekat kepada terbenam. Masih bisa sholat, cuman Nabi bilang itu sholatnya orang munafik tuh. Baru kalau sudah terbenam, waktu asar habis. Jadi waktu asarnya belum habis, ketika bayangan 2 kali lipat belum habis. Tapi setelah lewat itu, itulah kebiasaan orang munafik. Sholat yang suka ditunda-tunda, masa injury time, gitu kan? Kamu nggak ada ekstra kan, kayak kemarin Liga Champions nggak ada gitu. Ya sampai ada babak ekstra nggak ada. Ya, makanya ini ketika para sahabat masih ba'da asar lanjut, nggak ada yang berhenti. Tapi ketika menjelang terbenam matahari, barulah di situ sahabat terpecah. Sebagian mereka bilang begini, sebenarnya maksud Nabi bilang jangan ada yang sholat asar kecuali di sana. Maksud beliau, nah ini udah mulai pakai apa nih? Pakai istilahnya apa? Pakai istilah melihat konteksnya. Udah ada di zaman Nabi itu sahabat. Ada yang bilang konteksnya Nabi itu mendorong kita biar bergegas supaya cepat-cepat sampai di Bani Quraisyah sebelum masuk waktu maghrib baru kita sholat gitu kira-kira. Sedangkan yang satu lagi bilang enggak, mereka tekstual banget. Pokoknya Nabi bilang sholatnya di sana, kita harus sampai sana. Akhirnya kan kelompok yang pertama yang melihat konteks ucapan Nabi SAW, mereka berhenti sholat asar dulu karena waktunya mau habis. Dan mereka menyesali, kita nih kurang cepat nih, berarti kita kurang bergegas. Para Nabi sudah bisa memperkirakan sebenarnya kita tuh bisa sampai di sana gitu menurut pandangan yang pertama. Sedangkan pandangan kedua, masa bodoh, mereka terus lanjut perjalanan sampai di lokasi ya udah waktu maghrib, sehingga mereka mengkodok sholat asar. Tapi mereka merasa tenang kan, kita ngikut kata Nabi, pokoknya sholat asarnya harus di sana. Sedangkan Nabi kan nggak ngasih keterangan, entah Nabi bilang kalau nanti keburu waktunya habis atau bagaimana. Akhirnya setelah ini terjadi, mereka balik lagi ke Madinah, mereka ceritakan kepada Rasul, dan Nabi nggak mengecam satu pun. Diceritakan sama sahabat, ya Rasul, sebagian kita akhirnya ada yang sholat duluan. Gimana Rasul? Kita salah nggak? Kata Nabi, enggak gitu kan. Terus kami yang akhirnya mengkodok asar gimana Rasul sampai di lokasi?
kami jadinya kan ketinggalan sholat asar, tapi kami tetap mengamalkan apa kata jenengan ya Rasul. Kami sholat asar di sana. Nabi juga tersenyum aja, nggak ada yang Nabi permasalahkan. Itu kan sebenarnya sudah ada apa? Sudah ada ya benih-benih yang namanya ijtihad. Jika salah, nggak ada masalah dalam syariat ini. Barulah akhirnya nanti Nabi akan mengeluarkan hadis-hadis seperti seorang mujtahid jika dia berijtihad dan ia benar, maka dia mendapat pahala dua. Jika ia salah, maka dia tetap dapat pahala tapi hanya satu. Jadi tidak berdosa tuh. Artinya begini, kita yakin dari dua kubu sahabat tadi pasti ada yang salah di sisi Allah, yang mana yang tepat sebenarnya. Tapi ternyata karena nggak ada dosanya dua kelompok itu, makanya Nabi nggak terlalu memusingkan. Justru Nabi bilang, berarti kalau di antara kalian ada yang benar, dapat 2 pahala. Kalau ada yang salah, tetap dapat 1 pahala. Dari jalur apa itu tetap dapat pahala? Jalur karena upaya untuk memperoleh kebenaran, walaupun akhirnya salah. Sedangkan yang dapat 2, proses yang dia ambil Allah apresiasi, dan hasil yang tepat juga Allah reward, gitu kira-kira. Nah sekarang nih, sebelum kita bahas lagi yang ini, jika ada masalah dalam sholat tadi misalkan, terus akhirnya kita beda pandangan, tapi ternyata pandangan yang satu mengikuti imam yang ini, pandangan satu imam yang ini, sedangkan 2 orang imam atau 4 orang imam atau bahkan lebih, nanti akan kita sampaikan, ada lebih sebenarnya daripada 4. Mereka semua seorang mujtahid, terus mereka salah. Selamat gak insya Allah kita? Selamat. Itulah kenapa kami sampaikan, mengikuti imam mazhab itu nggak boleh dikecam. Begitupun kalau akhirnya kita berpindah, yang tadinya di sini pindah ke sini, yang disebut dengan talfik, itu juga nggak keliru. Itu juga bukan sesuatu yang negatif, karena ketika berpindah dan ada dasarnya kenapa berpindah, maka sah-sah aja. Nah, sekarang kita lihat sanad keilmuan orang yang pertama, misalkan Imam Abu Hanifah, yang mana para ulama sebutkan di dalam biografi Imam Abu Hanifah, paling tidak sekurang-kurangnya ada beberapa alasan dia disebut dengan Abu Hanifah, padahal nama aslinya Nu'man, bukan Abu Hanifah. Hanif itu artinya lurus. Dia disebut Abu Hanifah, ini bukan kunyah berkaitan sama anak, tapi karena dia dari kecil orangnya lurus-lurus aja, nggak neko-neko, nggak kayak kebanyakan anak-anak nakal gitu loh, lurus aja. Maka dia disebut dengan Abu Hanifah. Sebagian lagi mengatakan, oh tidak, dia disebut Abu Hanifah karena memang dia punya anak pertama namanya Hanifah. Seperti Hikmatiar, anak pertamanya Umar, Abu Umar gitu kan. Jadi kalau manggil Pak ya nggak usah lagi Pak Abu, ya bingung. Udah Bapak Abu lagi, Bapak jadinya kan, gitu, ya kan? Jadi langsung aja panggil Abu Umar, nah, bapaknya Umar, kan gitu kayak kita gitu. Kita punya anak siapa namanya Kaisa, bapaknya Kaisa, mamanya Kaisa. Di kita juga ada hal seperti itu. Dan orang Arab memang saking menjaganya, mereka tidak mau pasangannya itu disebut oleh pihak lain. Orang Arab tuh cepet panasnya Pak, kalau istrinya dipanggil namanya tuh misalkan, makanya udah cukup panggil Ummu siapa gitu. Di kita juga ada begitu istilah kan, mamanya Kaisa, bapaknya Kaisa gitu. Kita nggak perlu tahu kepoin siapa nama aslinya, udah cukup tahu itu tuh memang ibunya si Kaisa itu, kayak gitu. Abu Hanifah juga demikian. Nama aslinya Nu'man bin Sabit, anaknya si Sabit, dan Sabit anaknya Zauti. Dari nama Zauti udah aneh nih namanya. Ternyata beliau bukan orang Arab, bukan keturunan Arab, tapi keturunan Persia. Zauti inilah kakeknya itu orang Persia, dan dia mu'alaf, alhamdulillah, di zaman Khulafaur Rasyidin Umar bin Al-Khattab. Jadi yang ketemu sama Umar bukan bapaknya Abu Hanifah, tapi kakeknya Abu Hanifah yang bernama Zauti. Dia masuk Islam, makanya setelah masuk Islam dia menetap di teritorial negara Islam, yang mana Irak atau Kufah lebih tepatnya saat itu sudah masuk ke dalam teritorial Khilafah Islamiyah. Menetap dia di sana. Maka si Sabit, ayahnya si Nu'man, ayahnya Abu Hanifah, ini dia sudah muslim dari kecil, dari lahir. Dia juga solih. Perhatikan betul bagaimana orang tua yang soleh memberi pengaruh yang sangat luar biasa kepada anaknya. Anak bisa jadi soleh.
Kita tahulah kisah Nabi Nuh, iya kita nggak mengingkari. Bapaknya soleh banget tapi ternyata anaknya ahli neraka. Kita juga tahu kisah Nabi Ibrahim. Ibrahimnya luar biasa solih, tapi bapaknya pemahat patung. Orang yang melakukan kesyirikan. Ada, kita tahu begitu. Tapi yang namanya gen itu pasti ada memberikan pengaruh kepada keturunan. Makanya dalam Islam juga ada, Allah sebutkan. Misalkan dalam surat Al-A'raf ayat 58, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang subur tidak akan menumbuhkan kecuali tanaman yang juga subur, dan tanah yang tandus akan menghasilkan tanaman yang juga tandus. Sabit orang yang sangat solih. Asal muasal Nu'man lahir itu, Sabit dia adalah seorang pebisnis. Dia pernah melakukan ekspansi ke beberapa tempat untuk biar lebih luas bisnisnya. Suatu saat dalam perjalanan, mungkin jamaah pernah dengar nih kisah tentang apel. Dia dalam perjalanan kehausan, kelaparan, perbekalan habis. Masalahnya dulu nggak ada rest area kan? Dulu belum ada, apalagi tuh market-market yang udah menjamur di mana-mana. Lapar dia, haus dia menemui sungai, dia bisa minum, dan dia mengikuti aliran sungai. Terus dia melihat ada apel yang terbawa aliran sungai, dia ambil, dia gigit. Qadarullah, dia nggak ingat saat itu, tapi pas udah gigit satu gigitan saja, bukan satu apel habis ya, baru satu gigitan, Allah beri dia peringatan. Begitulah orang yang bertakwa, setiap perbuatannya kalau salah pasti diingatkan oleh Allah. Dan keimanannya akan menuntun dia untuk mencari kebenaran. Seburuk apapun orang, kalau punya keimanan pasti dia ingin kembali ke jalan yang benar. Itulah keimanan. Makanya dia tiba-tiba teringat dengan hadis Nabi SAW. Innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Yang maknanya, tidaklah daging yang tumbuh dari makanan yang haram, melainkan api nerakalah yang pantas untuk melahap tubuh tersebut. Dia merasa ini makanan masuk menjadi zat-zat tertentu, menjadi darah, dialirkan ke tubuh, menumbuh menjadi daging, maka itu yang menyebabkan dirinya sudah pantas diazab di dalam api neraka. Dia langsung takut pada Allah. Maka dia perlu mencari pemilik aslinya, ikuti dia sungai. Setelah perjalanan jauh baru akhirnya dia menemui ada perkebunan apel. Nah dia yakin kayaknya dari sini nih. Dia cari orang, ada orang, ternyata bukan pemilik dan ownernya, dia cuman karyawan saja. Karyawannya bilang yang punya ada di sono lagi, jauh lagi. Ini juga menunjukkan ketakwaan dia. Kalau kita mungkin tanggung, satu apel habisin aja. Mungkin kita punya alasan nih kalau dibiarin berjam-jam nanti terjadi oksidasi, nanti apelnya makin gak bagus, kan begitu? Cari-cari alasan aja gitu. Kalau dia tidak, ini haram biar bagaimanapun. Ya, satu gigitan sudah bisa menjadi alasan dia masuk neraka, apalagi kalau dihabisin. Cari, akhirnya ketemu singkat cerita, dia ketemu sama ownernya. Ownernya bilang, saya nggak akan ngiklasin kecuali kamu mengawini anak saya. Dia malah seneng nih. Dapat apel gratis, dapat anak yang punya nih, dekat sama owner, perkebunan apel yang besar. Tapi ternyata kata si bapak nih yang punya apel, dia bilang masalahnya putri saya, dia itu amya itu buta, dia itu somma itu bisu, dan dia itu khorsa itu tuli, amya, khorsa, dan somma, udah lengkap banget tuh, ya. Akhirnya dia berpikir, daripada dia masuk neraka, mending dia diikhlaskan dan dia tinggal bersabar aja lah, punya istri yang buta, yang tuli, yang bisu lah gitu. Bismillah tuh dia, oke, deal. Akhirnya tuh akad pernikahan dilakukan. Masya Allah. Malam pertama dia kaget, ada yang mengetuk pintu dia, suara wanita, suaranya indah. Kemudian dia jawab, waalaikumsalam. Kemudian dia lihat sosok wanita yang sangat cantik dengan baju pengantin. Nah, dia heran, bisa lihat ternyata, bisa lihat, bisa ngomong, mengucap salam, dan bisa mendengar jawaban salam dia. Dideketin, nah dia bingung kan. Akhirnya dia tanya, kata
Papa, udah panggil udah papa ya, udah sah tuh kan. Kata papa, katanya kamu tuh buta, kamu tuh bisu, kamu tuh tuli. Dijelaskan, ya papa gak bohong juga sih. Maksud papa itu adalah itu kiasan. Saya itu buta karena saya dari kecil diasuh sama bapak. Saya homeschooling gitu kira-kira. Gak ketemu sama orang-orang, gak bercampur sama laki-laki. Saya selalu melihat laki-laki yang halal aja. Bapak saya, adik laki-laki saya, atau mahram saya. Kemudian saya dianggap bisu karena saya nggak pernah berada di majlis yang gibah. Akhirnya ngomongin orang, menggunjing orang, memfitnah dan seterusnya. Itu maksud bapak saya. Dan saya dianggap tuli karena saya nggak pernah mendengarkan hal-hal yang diharamkan syariat. Gitu akhirnya. Ya singkatnya Sabit dan wanita ini menikah. Hasil pernikahannya lahirlah itu yang namanya Nu'man, yang kelak akan dipanggil dan populer dengan nama Abu Hanifah. Tuh contoh orang tua yang baik melahirkan generasi yang baik, insya Allah. Itu sekilas tentang kehidupan Imam Abu Hanifah. Lalu kalau kita sedang bahas tentang masalah keilmuan, harus lengkap sanad keilmuannya bagaimana orang ini. Seorang Abu Hanifah dari kecil dia sudah menghafal Al-Qur'anul Karim. Dan sanad keilmuan Qur'annya dan fikihnya tersambung kepada guru yang bernama Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman dapat di ilmunya dari yang namanya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai dapat dari Alqamah An-Nakhai. Alqamah dia adalah muridnya Umar, muridnya Ibnu Mas'ud, dan muridnya Ali bin Abi Thalib. Berarti kalau Nabi bilang apa tadi? Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur. Abu Hanifah pada akhirnya warna fikih beliau, pandangan-pandangan beliau itu tersambung kepada siapa? Umar, Ali, itu dua-duanya khalifah. Dan Ibnu Mas'ud walaupun dia bukan khulafa'ur rasyidin, tapi dia sahabat yang as-sabiqunal awalun. Masuk juga ke dalam hadis Nabi SAW, ashabikan nujum. Sahabat-sahabatku seluruhnya itu ibarat bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kepada siapapun di antara sahabatku kalian mau mengambil contoh dan teladan, kalian insya Allah diberi petunjuk oleh Allah lewat mereka. Ini kan yang dimaksud dengan kembali ke Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus sholih. Jadi pemahamannya Abu Hanifah bersambung kepada orang-orang besar tadi yang kita sebutkan. Terus nanti beliau akan berpindah ke Irak melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu. Jadi bukan perjalanan mencari kitab suci ya. Perjalanan mencari ilmu, rihlah ilmiah gitu. Pindah ke sini, pindah ke situ, pindah ke sini, pindah ke situ. Tatkala beliau berada di Mekah selama 6 tahun sekalian pergi haji, udah menetap di sana. Sanad keilmuan beliau bersambung kepada sahabat Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas pernah menjadi gubernur Mekah. Ya, dulu kita pernah bahas tentang masalah perbedaan tuh penentuan 1 Zulhijjah. Di antara hadis yang sering dihadirkan adalah hadisnya sahabat Ibnu Abbas yang berkata, ya beginilah kami diajarkan oleh Rasul, walaupun keputusan pemerintah Muawiyah malam Jumat itu sudah satu, tapi kami penduduk Mekah melakukan sidang isbat sendiri dan kami melihat hilalnya malam Sabtu. Nah itu contoh Ibnu Abbas. Dia punya warna sendiri. Dan dia sahabat Nabi. Dan dia seseorang yang paling faham dengan ayat Al-Quran. Dan dia pernah didoakan langsung oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah berikan dia pemahaman agama yang mendalam, jadikan dia faqih. Dan ajarkan dia ilmu tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas. Jadi singkatnya, sanad keilmuan Abu Hanifah bisa dipertanggungjawabkan. Di zaman Khalifah Bani Abbasiyah yang bernama Ja'far bin Al-Mansur, beliau pernah bertanya kepada Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, amman akhadta ilma. Di zaman dulu tuh yang namanya sanad keilmuan harus, ini ibarat seperti sekarang tuh ijazah harus jelas, dikeluarkan dari universitas mana, di tahun berapa, kan gitu kira-kira. Nah, di sana dulu harus dijelasin, saya dapat dari siapa gurunya dapat dari siapa, sambung kepada sahabat dan Rasulullah SAW. Maka dijawab, saya dapat dari murid-muridnya Umar, mereka dapat dari Umar.
Saya dapat dari murid-muridnya Abdullah maksudnya Abdullah bin Mas'ud, dari murid-muridnya. Saya memperoleh ilmu dari Ali bin Abi Thalib, dari murid-muridnya. Dan waktu saya di Mekah, saya berguru di madrasah Abdullah bin Abbas. Dan saat itu tidak ada yang lebih berilmu di Mekah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abu Hanifah, beliau ilmunya luar biasa. Terus beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga tentang kecerdasannya seorang Abu Hanifah. Abu Hanifah itu beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat seekor babi besar, B2 besar sekali. Kemudian di belakangnya ada babi-babi cilik yang mengikuti. Mereka semua sekerombolan babi ini ingin mendatangi pohon besar. Pohon yang rantingnya sangat banyak, dahannya sampai ke bawah melandai, hampir menyentuh tanah. Kemudian yang babi paling besar ingin menyeruduk pohon ini dan merubuhkannya. Tiba-tiba ada satu ranting yang mendekat kepada babi tersebut dan memukul dia. Kemudian akhirnya babi besar ini dan yang lain lari ke arah yang berlawanan. Kemudian balik lagi sudah dalam kondisi bersih, tidak lagi berwujud babi, dan melingkari pohon tersebut. Dia bangun dari tidur bingung apa tafsiran mimpinya. Di zaman saat itu ada ulama terkenal yang pakar tafsir mimpi, namanya Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Masalahnya domisilinya beda. Dia jauh, kalau Imam Abu Hanifah adanya di Kufah, Ibnu Sirin dia adanya di Basrah, jauh. Tidak bisa dia langsung konsultasi. Terus akhirnya dia ingin konsultasi sama gurunya Hammad bin Abi Sulaiman ini. Tatkala dia sampai di majelisnya Hammad bin Abi Sulaiman ternyata dapat surat tantangan, challenge dari orang-orang ateis yang nggak percaya sama Tuhan. Dia nantang nih madrasah Hammad bin Abi Sulaiman, siapa yang siap debat teologi nih sama orang yang meyakini nggak ada Tuhan gitu kira-kira. Maka Hammad bin Abi Sulaiman ingin menjawab undangan tersebut dan ingin melawannya. Tiba-tiba Abu Hanifah teringat dengan mimpinya. Dia merasa apa jangan-jangan makna mimpi ini adalah apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Dia merasa jadi pohon besar itu gurunya, orang-orang ateis itu adalah babinya, ya, dan pengikutnya tuh. Kemudian pohon itu punya ranting yang melandai turun, itu jangan-jangan dia murid dari Hammad bin Abi Sulaiman. Maka dia berkata pada gurunya, wahai guru, mending saya aja. Anda gak usah repot-repot, nama besar Anda nanti dipertaruhkan. Saya aja deh murid yang melawan dia, kan gitu kadang-kadang ya. Ada tantangan dari perguruan lain, kita bilang sama guru, tuan guru jangan turun tangan, saya aja sebagai murid, dia mah gak ada apa-apanya, lawan dia bukan Anda, saya, kan gitu kira. Maka Abu Hanifah yang melawannya. Akhirnya singkatnya ya, terjadilah pertemuan itu. Dihadiri masyarakat banyak. Bahkan perwakilan daripada khalifah itu ada yang datang. Dan ketika itu zamannya sudah berubah. Bukan Ja'far bin Al-Mansur lagi, tapi berubah, sudah zamannya Harun Ar-Rasyid. Dan bahkan sampai Harun Ar-Rasyid ya tertarik dan dia suruh salah satu pengawalnya atau ajudannya suruh ikut hadir serta di situ. Akhirnya dilakukanlah itu debat. Di antara perdebatannya itu adalah pertanyaan dari orang ateis yang berkata, tahun berapa Tuhan kamu itu diciptakan? Katanya begitu. Allah ditanya tahun berapa diciptakan, katanya gitu. Maka Abu Hanifah bilang, kamu tahu angka 3? Ya. Sebelum angka 3 berapa? 2. Sebelum angka 2 berapa? 1. Sebelum angka 1 berapa? 0. Sebelum 0 ada nggak? Nggak ada. Dia pakai logika gitu jawabnya. Kata dia, Allah itu tunggal, Maha Esa. Kalau kita dalam angka saja paham, sebelum angka 1 itu 0 dan tidak ada lagi sebelumnya. Kenapa Anda nggak bisa paham segitunya ya? Kalau Tuhan itu tunggal Maha Esa 1 dan Allah itu sudah ada sebelum ada semuanya. Itu aja yang kita tahu. Dan kita nggak tahu sejak kapan Allah. Pokoknya Allah itu ada, yang lainnya belum ada. Nah, itu kata dia. Masih belum puas dia bertanya, kalau begitu Tuhanmu yang disebut Allah itu, dia hakikatnya apa? Zatnya apa? Zat cairkah? Zat padatkah? Atau zat benda gas? Digituin sama dia.
Maka kata Abu Hanifah jawabnya bagaimana? Kalian pernah nggak menghadiri orang yang sedang sakit dan hendak sakaratul maut? Oh iya, kami sering, kata mereka. Sekarang terangkan kepada saya, ketika orang yang sakit dan hendak sakaratul maut ini, dia meregang nyawa. Apa yang keluar dari tubuhnya? Rohnya. Saya mau tahu, roh itu hakikatnya benda cair, padat atau gas, kata Abu Hanifah begitu kepada dia. Maka dia bilang, nggak tahu kita. Lah kata Abu Hanifah, kalau kalian nggak paham tentang hakikat daripada ciptaannya, yaitu ciptaan Allah maksudnya, ruh contohnya, nggak tahu dia benda gas, benda padat atau cair, apalagi kalian untuk memahami tentang Allah, kalian nggak akan sampai ke situ. Terus itu pertanyaan terus, diantaranya juga tentang masalah di pemahaman kalian Islam, ada yang bilang masuk surga. Kalau masuk surga semua bertambah. Kalau sudah bertambah tidak akan berkurang. Bahkan saya dengar-dengar di Islam, kalau ada yang makan, minum di surga, maka tidak ada pembuangannya. Memang kata Nabi kita begitu kan? Ahli surga tuh nggak ada buang air kecil, nggak ada buang air besar dan seterusnya. Saya mau tanya, gimana bisa sesuatu tuh bertambah terus tapi nggak mengalami pengurangan? Pokoknya pertanyaan logika gitu deh. Abu Hanifah menjawab, saya mau kasih tahu kamu, di dunia ini pun ada sesuatu yang terus bertambah dan nggak mengalami pengurangan. Apa itu katanya? Ilmu, kata Abu Hanifah. Seseorang yang berbagi dan sharing terus ilmu, maka justru yang ada bertambah dia, tambah ingat, tambah menguasai, tambah dalam pemahamannya. Dia berbagi ke orang, tidak mengalami pengurangan yang ada justru bertambah. Pokoknya begitu terus sampai yang terakhir akhirnya, udah deh, sekarang saya mau kasih pertanyaan final. Kamu pasti nggak bisa jawab gitu, kata si ateis kepada Abu Hanifah. Maka apa pertanyaan itu, kata Abu Hanifah? Yaitu adalah, katanya dalam pemahaman Islam, setan itu tercipta dari api. Dan nanti setan akan disiksa di neraka. Bagaimana bisa itu? Yang diciptakan dari api kemudian merasa tersakiti oleh api. Nah, kata Abu Hanifah, saya juga kalau mau jawab, ini saya butuh peragaan gitu. Sini kamu sebentar mendekat kepada saya. Terus akhirnya Abu Hanifah mengambil tanah yang sudah mengeras tuh. Dia ambil, dia pukulkan ke kepala orang tersebut tuh. Biar ditampar gitu ya, biar dia ya shock terapi gitu kan, biar kata dia, sakit nggak katanya? Ya sakit dong katanya. Terus kok bisa Anda merasakan sakit? Nah, dia sakit lah, itu kan keras. Kata Abu Hanifah, bukankah kita ini manusia semua adalah keturunan Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Tanah ketemu tanah, sakit. Di riwayat yang lain dijelaskan, Abu Hanifah menjawabnya begini, bukankah tangan saya kulit dan wajah kamu kulit, kulit ketemu kulit bisa sakit gak? Bisa sakit. Maka Allah pun maha kuasa menjadikan api ketemu api, api yang satu merasa tersakiti. Nah itulah kecerdasan Abu Hanifah. Sudah nampak, sudah kelihatan. Ya. Dan insya Allah jika waktu ada lebih panjang, di kesempatan berikutnya kita lebih membahas tentang warna fikihnya Imam Abu Hanifah dan masalah-masalah khilaf beliau. Dan karena itu sesuatu yang jauh lebih penting dari pembahasan kita tentang imam mazhab ya. Jam berapa nih? Nah, ini pertanyaan silakan. Sebagai awalan mukadimah ya tentang Nu'man bin Sabit atau Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiah dan kajiannya kepada kita. Berikutnya kita buka pertanyaan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan pertanyaan ini Ustaz, mau mengklarifikasi aja dari yang diceritakan Ustaz tadi. Imam Abu Hanifah kan merupakan murid dari Hamad bin Abu Sulaiman. Merupakan murid dari gurunya dan merupakan murid dari gurunya, dan itu menjadi dia adalah murid dari Umar bin Khattab dan juga murid dari Abdullah bin Mas'ud. Lalu Imam Abu Hanifah sendiri melakukan rihlah keilmuan ke Mekah, lalu bertemu dengan mau klarifikasi Ustaz, sahabat Ibnu Abbas atau madrasahnya? Madrasah, bukan sahabatnya. Murid-murid enggak ketemu sama Ibnu Abbasnya. Oh, baik, mau klarifikasi kita aja Ustaz. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan ada kisah Sabit menemukan apel, Ustaz. Kalau kita mungkin sering juga ketemu uang di jalan gitu. Cuman kan kita repot juga nih nyari yang punya uang ini siapa gitu ya. Jadi yang mau saya tanyakan, kalau kita nemu barang di jalan tuh gimana sih sebaiknya? Ya. Yang pertama itu disebut dalam istilah fikih namanya barang lukotoh. Lukotoh itu barang temuan. Tapi temuannya bukan maksudnya kita ngegali, itu nanti lain lagi tuh babnya. Ada istilah bab rikaz misalkan, yaitu barang tambang gitu kan. Nah, ini lukotoh memang benar-benar ketemu kita tanpa ngapa-ngapain gitu. Nah, lukotoh ini Nabi menyuruh kita untuk mengumumkannya selama satu tahun. Maka kalau kita ada kecenderungan ingin memilikinya, maka cara kita adalah kita umumkan. Umumkan kalau sekarang ada media sosial, bisa difoto, bisa dikasih juga ininya ya, speknya apa, misalkan dompet nih, dompet berisi sekian. Namun ini juga perlu kita sesuaikan dengan kondisi zaman sekarang yang orang tuh sudah banyak hilang amanah. Kalau misalkan kayak ketemunya di tempat-tempat yang ada security-nya, yang ada apanya, cukup kepada dia selesai. Ya. Kenapa? Karena mereka punya SOP sendiri nih. Kadang-kadang kalau kita nyebutin benar-benar lengkap, orang tuh tertarik jadi ingin memilih. Wah, ternyata isinya lengkap, saya pura-pura aja deh jadi pemiliknya kan gitu loh. Ya. Pokoknya intinya umumkan selama 1 tahun. Jika 1 tahun hijriyah ini sudah berlangsung selesai, maka kita berhak untuk memilikinya. 1. Yang kedua, kalau mengambil jalan yang lebih hati-hati dan selamat, maka setelah kita umumkan dan gak ketemu titik terang, sebaiknya itu kita sedekahkan. Dengan niatan apa? Niatannya antara 2 kemungkinan. 1, kalau suatu saat pemiliknya menemui kita dan berkata, oh itu sebenarnya saya punya, oh tapi sudah saya sedekahkan. Nah, maka kita bisa untuk bilang kepada dia, udah itu saya sedekahkan atas nama kamu tuh, kamu dapat pahalanya gitu loh. Tapi kalau dia nggak terima, berarti kemungkinan kedua, ya sudah sedekah itu atas nama saya. Terus sekarang saya mau tanya kamu, waktu itu saya bersedekahkan tuh berapa tuh yang kamu miliki itu saya bayar. Nah gitu lah caranya. Ini berdasarkan apa? Dahulu sahabat Nabi SAW Ibnu Mas'ud pernah ingin membeli budak. Kemudian si pemiliknya datang membawa budak tersebut. Ketika sampai di lokasi COD gitu kan, ternyata pemiliknya kabur, hilang, budaknya ditinggal. Maka Ibnu Mas'ud yang sudah nyiapin duit ini kan bingung, gimana ini saya mau ngasih. Akhirnya sikap dia ternyata apa? Memasukkannya ke masjid atau sedekah. Dan ia berkata, ya Robbi, seandainya si pemilik ini suatu saat datang lagi kepada saya akan kasih tahu dia bahwasannya dulu saya udah nyiapin duit tapi dianya hilang entah kemana, itu sedekah atas nama dia ya Rob. Tapi kalau seandainya dia tetap menuntut saya, maka mohon jadikan ini sedekah atas nama saya. Engkau catat di dalam timbangan kebaikan saya dan saya siap untuk mengembalikan itu. Itu solusi dari barang yang kita temui. Begitu kira-kira. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, boleh saya bertanya Ustaz. Nah, silakan. Ustaz, ini jadi kan sependek pengetahuan saya, imam mazhab terakhir itu di generasi tabi'in. Ya, tabi'in. Oke. Nah, Terus semenjak generasi tabi'in berakhir itu sampai sekarang itu kan muamalah kehidupan manusia ini lebih kompleks lagi. Betul, lebih lebih kompleks lagi. Nah, kenapa kita masih merujuk kepada 4 mazhab ini? Apakah tidak ada misalnya pertama mazhab, misalnya mazhab kelima, mazhab kontemporer misalnya gitu, yang mungkin diampu oleh satu ulama besar misalnya. Ya. Jadi sebenarnya 4 ini bukanlah hanya terbatas pada 4 dan seakan-akan ya yang lain itu padahal kan nama-nama besar banyak banget. Dan kalau kita tadi dengar mereka di generasi tabi'in, bukankah tabi'in lebih pantas karena lebih dekat dengan masa Rasulullah. Kalau bahas lagi tabi'in nanti udah bahas sahabat, bukankah sahabat lebih pantas. Nah,
Sebenarnya lebih kepada mereka-mereka ini, 4 orang ini punya murid-murid yang muridnya ini sangat-sangat gencar untuk apa? Mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka peroleh dari gurunya. Di Irak sebenarnya, kalau tadi kita bicara Irak ada 2 kota besar, ada Basrah, ada Kufah. Di Kufah ada Abu Hanifah. Sebenarnya di negara yang sama di Irak, kalau sekarang kan Irak yang negaranya, itu di Basrah tuh ada Al Hasan Al Basri. Itu juga sebenarnya punya warna sendiri, punya murid-murid yang banyak. Muridnya juga menyampaikan fatwa-fatwa dari gurunya. Hanya saja, wallahu alam, menghilang begitu saja. Yang jelas di masa mereka hidup, Al Hasan Al Basri juga namanya luar biasa. Ada Imam Al Auza'i yang sekarang mungkin lebih sering didengar dalam studi-studi hadis. Auza'i, kalau riwayat hadis Auza'i, atau kitab tafsir Auza'i. Auza'i pun sebenarnya seperti mereka ini, tinggalnya di mana? Di negeri Syam sana. Yang sekarang Lebanon, Suriah, Palestina, itu dulunya namanya negeri Syam. Di Mekah, setelah Ibnu Abbas wafat, maka lahir generasi-generasi berikutnya, ulama-ulama berikutnya, yang mana mereka ini langsung ketemu sama Ibnu Abbas, seperti misalkan Sufyan bin Uyainah. Nah, sebenarnya sanad keilmuannya Abu Hanifah tadi nanti akan tersambung ke madrasahnya Ibnu Abbas lewat dari jalur si Sufyan bin Uyainah ini. Ya. Ada nanti misalkan di mana lagi? Di Mesir ada Imam Laits namanya. Laits ini yang bahkan sering tukar pandangan sama Imam Malik di Madinah. Madinah dengan Mesir dengan cara kirim surat. Debat pakai surat dulu. Ya, debat masalah fikih gitu kan. Ilmiah, debat ilmiah gitu. Ya, Laits itu di Mesir. Imam Asy-Syafi'i juga di Mesir pada akhirnya nanti. Jadi sebenarnya banyak sekali. Ada Tobari juga, Imam At-Tobari, Ibnu Jarir At-Tobari yang tafsir At-Tobari. Sebenarnya nama-nama besar yang tadi kita sebutkan, mereka semua punya madhabnya sendiri, punya murid juga. Akan tetapi wallahu a'lam, yang Allah jadikan eksis terus sampai saat inilah 4 ini. Oleh sebab itu makanya ketika tadi kami sampaikan tentang ketika kita mengambil satu pandangan, dan pandangan itu misalkan ternyata nggak disebut oleh Abu Hanifah, nggak disebut oleh Malik, nggak disebut oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nggak disebut oleh Ahmad bin Hambal, tapi ternyata misalkan disebutkan oleh Imam Bukhari misalkan. Imam Bukhari kan juga ulama besar tuh. Generasinya ya di bawah Syafi'i jelas. Tapi ternyata nanti Bukhari itu sanad keilmuannya nyambung sama Malik bin Anas. Karena Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, nama asli Imam Bukhari, beliau punya guru namanya Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf muridnya Abdullah bin Az-Zakwan. Az-Zakwan ketemu nanti sama Malik bin Anas. Jadi madrasahnya Malikiyah juga, sambung sanad keilmuannya juga, sampailah kepada Rasulullah SAW. Maka silakan ambil pandangan itu. Mendengar hadis ini misalkan riwayat Imam Muslim, tanpa beralih kepada misalkan yang syarahnya Sahih Muslim Imam An-Nawawi misalkan, kan di antara syarahnya Imam Nawawi. Tapi Imam Muslim sendiri di kitab beliau langsung menerangkan nih, maksud daripada ini adalah ini. Udah kita langsung mengambil perkataan Muslim saja. Boleh nggak? Gak ada masalah. Karena Muslim sendiri pun muridnya Imam Bukhari. Terus silsilah itu. Makanya sebenarnya akan selalu bisa kita mengamalkan alaikum bisunnati dan sunnah khulafaur rasyidin. Sepanjang ketika kita mendengar dalil dari Quran maupun hadis, kita periksa dulu pertama sanadnya, riwayatnya. Benar enggak nih Rasul berkata ini? Jangan-jangan riwayatnya dhaif misalkan. Dan kalau sudah ketemu misalkan sahih atau hasan, sebentar sebelum diamalkan, kira-kira maksud hadis ini apa? Kita cek, kita cari. Kita bahas tentang ulil amri aja, itu perdebatannya luar biasa. Ketika Nabi SAW bilang apa? Taat sama ulil amri, satu hadisnya. Di Quran juga An-Nisa 59 disebutkan wa atiur rasul dan ulil amri minkum, ulil amri lagi. Di situ ulama selisih lagi. Kenapa bisa selisih? Nabi pernah menerangkan ulil amri misalkan, itu yang dipakai. Oh ternyata maksudnya ini pemimpin. Oh maksudnya ini pemimpin di skala kecil juga bisa. Pemimpin fikih ulil amrinya adalah fuqaha misalkan, ulil amri juga. Makanya kenapa sekarang banyak terjadi perdebatan itulah tentang ulil amri. Dan tugas kita ketika sudah memilih 1, 2, 3 dan seterusnya, udah tidak perlu mengingkari pandangan yang lain. Selama pandangan tersebut juga sesuai dengan
Imam mazhab ini diantaranya. Itulah yang menjadikan kita tahu di bab mana kita perlu tegas, di bab mana kita perlu toleran. Saya sering menyampaikan, Ustadz apa hukumnya nih? Saya bilang, ini khilaf. Kalau Bapak ingin tanya pandangan pribadi saya akan sampaikan. Contoh misalkan, Ustadz bagaimana tentang sholat berjamaah nih? Ketika sholat berjamaah saya jadi makmum, saya baca Fatihah atau tidak? Saya sampaikan pandangan saya dan saya sampaikan pandangan para ulama mazhab. Setelah itu apa? Silakan Anda mau mengikuti yang mana? Setelah dipaparkan dalil. Bukan karena dengar, oh Syafi'i bilang ini saya langsung ikut, saya Syafi'i. Itu namanya fanatik. Dan fanatik ini bisa menjadi fanatik yang buta, taklidul amya, itu yang buruk. Maka sebaiknya kan orang yang suka ngaji, selain mendengar ini pandangan siapa, dengarkan dulu argumentasi dan dalil yang dipakai, supaya kita tetap fanatiknya kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ijtihad manusia itu bisa salah. Dan ketika kita berpindah, harus dipahami betul perpindahannya harus memakai dalil juga. Kalau dalam praktek saya sehari-hari misalkan, ya contoh, ketika mengqashar sholat misalkan, jarak minimum ada 2 pandangan. Yang pendek 81 km, yang satu 89. Saya amalkan dua-duanya. Kenapa saya bisa Pak Ustadz kok dua-duanya? Karena saya tahu sebenarnya 2 angka ini diperoleh dari hasil ijtihad. Yang mana dulu di zaman Nabi dikenal dengan kata burut misalkan. Arba'atu burdin. 4 burut itu baru boleh mengqashar sholat. Akhirnya ada 2 pandangan itu. Tapi saya amalkan dua-duanya kenapa? Karena saya melihat kalau mengambil kemudahan itu mungkin ketika saya sedang bepergian bersama orang tua yang sedikit harus berhenti, sedikit harus ke rest area, yang sudah beseran, kepala 8, yang pokoknya repot sama mereka. Maka kita mengambil yang lebih mudah, angka yang lebih pendek supaya mengqasharnya lebih cepat. Tapi kalau sama keluarga inti saya saja, sama istri anak, saya mengambil angka yang lebih panjang untuk kehati-hati. Kita bisa bersikap begitu, fleksibilitas. Dan kita sudah tahu dalilnya, makanya bisa memilih. Ya, contoh juga misalkan dahulu saya Syafi'iyah sekali dalam urusan masalah toharoh, ya, bersentuhan dengan yang bukan mahram, batal. Menurut Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, aulamastumun nisa. Ini adalah nggak melihat niat, pokoknya lamasa yulamisu artinya kan bersentuhan. Dia yang punya niat nyentuh saya, atau dia udah tua atau bagaimana, pokoknya batal. Imam Syafi'i memandang itu. Saya kalau di kendaraan umum, tatkala kita memegang tiang, kemudian supir ngerem mendadak, ada emak-emak yang tiba-tiba pegang kita sampai meluk, sampai pegang tangan. Dalam mazhab Syafi'i itu batal. Tapi ketika saya masuk ke prodi perbandingan mazhab di S2, saya melihat pandangan Imam Malik. Wah, lebih tepat menurut saya nih. Karena lama sayulami sumulama satan, artinya itu saling bersentuhan. Yang mana dia nggak akan dianggap mulamasah kecuali sudah punya niat masing-masing. Si cewek punya niat, si laki punya niat. Sekarang kalau saya di kendaraan umum, karena supir rem mendadak, bukan niat saya buat megang dia. Ibu itu pun tidak sengaja, saya pun nggak sengaja. Dalam mazhab Malik itu tidak membatalkan. Karena yang dimaksud dengan aulamastumun nisa yang membatalkan wudu adalah kalau sama-sama ingin memegang. Dalam hal ini saya enggak. Ya. Dan apakah nanti saya bisa berubah suatu-suatu? Bisa. Karena tadi saya sudah tahu, menurut Imam Syafi'i begini, saya bisa berubah lagi. Apalagi kalau kondisinya misalkan saya sudah jarang sekali memakai kendaraan umum. Saya lebih mengambil kehati-hatian. Jadi justru dengan kita mengetahui pandangan ini, kita tuh menjadi lebih apa sih? Lebih fleksibel. Yang mana tetap tidak sampai keluar dari koridor syariat. Bukan pula ya gara-gara gini nanti saya sama murid-murid saya yang perempuan cium tangan kayak yang banyak viral itu kan. Pengajian emak-emak datang gitu kan, Pak Ustadz, Pak Kiai minta digaris-garisin wajahnya. Ada yang begitu modelnya. Ada yang datang bawa air minta celap-celup. Bukan yang begitu, bukan. Apa yang tadi kita sampaikan itu bukan yang seperti itu. Bukan juga yang cium bolak-balik begini gitu kan, yang perempuan. Akhirnya ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap bersentuhan, yang bukan mahram itu diharamkan.
Kan kita sedang bahas yang tidak sengaja. Begitu. Ya. Jadi jangan dibayangkan ketika orang bilang saya Syafi'iyah, terus dia bersentuhan begitu, terus dianggap berarti dalam mazhab Syafi'i boleh dong. Bukan. Dia tidak merepresentasikan mazhab Syafi'i. Dia cuma mengklaim saja. Nah, begitu kira-kira. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita tutup kajian pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.